Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Semoga selalu ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, aku Ramdhani. Aku Rizky Namianti, Kami dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. kelas 2C dari Universitas Juanda Bogor. Nah, kalian penasaran kan di sini kita mau ngapain? Di sini kita akan membahas satu topik yang menarik. Menurut kalian, topiknya apa? Tentang apa, Riz? Tentang proses pembelajaran di sekolah dasar. Wow, menarik juga ya. Iya dong. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah Perspektif Pendidikan SD dari dosen pengampu Ibu Rusi Rusmiati Aliyah MPD. Oke teman-teman, sebelum kepada topik materi, di sini aku mau ngingetin kepada kalian nih, kepada Rizka juga nih, bahwa dalam masa pandemi seperti ini kita harus selalu ingat pesan Ibu ya Rizka, dengan selalu menerapkan 3M. Apa sih itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Oke, jadi buat kalian semua di rumah tetap stay home. Jadi kalian tetap selalu menerapkan 3M tersebut. Oke, langsung aja kita kepada topik materi ya. Sebelum membahas materi yang lebih dalam, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus paham apa pengertian dari proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Contohnya, dalam proses pembelajaran, guru menyampaikan materi tentang anggota-anggota tubuh dan siswa mendengarkan. Akhirnya, siswa bisa memaparkan ulang materi yang telah disampaikan mengenai anggota-anggota tubuh dengan baik. Selanjutnya, adapun pengertian proses pembelajaran dari para ahli, yaitu yang pertama, Rusmatan. Ia berpendapat bahwa proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran ini, guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa itu tercapai dengan optimal. Yang kedua, menurut Bafadol. Menurut beliau, pelajaran dapat diartikan sebagai segala usaha atau proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Dengan itu, Jugianto juga berpendapat bahwa pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sama untuk suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi suatu situasi yang dihadapi dan karakteristik dari perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan berdasarkan kecenderungan reaksi asli, kematangan atau perubahan sementara. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran itu segala upaya bersama antara guru dan siswa untuk berbagai dan mengelola informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan itu bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan. Dan diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai sesuatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individual demi tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Pembelajaran ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama,
meningkatkan dan mendukung proses belajar bagi siswa. Meningkatkan ini dengan cara memberikan ilmu atau memberikan materi dengan cara yang efektif dan efisien agar siswa-siswi dapat menerima materi itu dengan baik yang bisa diaplikasikan atau diingat sebagai proses belajar bagi siswa tersebut. Mendukung itu bisa dengan cara apresiasi kepada siswa apa yang telah dilakukan olehnya, karena apresiasi itu atau dukungan sangat penting untuk perkembangan belajar bagi siswa. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja. Proses pembelajaran ini seperti datang sekolah, mengajar, yaitu dalam keadaan sadar dan disengaja untuk mencerdaskan anak bangsa dan melahirkan generasi-generasi penerus yang kompeten. Yang ketiga, adanya interaksi antara siswa dengan guru, siswa lain, tutor, media, atau sumber belajar lainnya. Selanjutnya, segala aktivitas atau kegiatan pasti memiliki tujuan. Nah, untuk pembelajaran ini, tujuan pembelajaran diperkuat oleh pendapat Bloom yang membagi 3 kategori dalam tujuan pembelajaran, yaitu 1. Kognitif, 2. Afektif, dan 3. Psikomotorik. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individu mengenal dunia sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual. Yang kedua, tujuan afektif itu mengenai perkembangan sikap, nilai-nilai yang disebut juga perkembangan moral. Dan yang ketiga, tujuan psikomotorik. Tujuan psikomotorik ini menyangkut perkembangan keterampilan yang mengandung unsur-unsur motorik, sehingga siswa mengalami perkembangan yang maju dan positif. Tujuan pembelajaran ini di dalamnya terdapat rumusan tingkah laku dan kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan kegiatan belajar dalam proses pengajaran. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru haruslah bermanfaat bagi siswa dan sesuai dengan karakteristik siswa supaya tujuan tersebut dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, tahapan proses pembelajaran. Menurut teori dari Koenig dan Gustafsson, mereka menyatakan bahwa proses pembelajaran ini mempunyai 3 tahapan yang sistematis, yaitu tahapan perancangan atau perencanaan, kedua tahapan pelaksanaan, dan yang ketiga tahapan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, persiapan atau perencanaan. Dalam tahap persiapan atau perencanaan ini, guru membuat perencanaan mengenai pembelajaran yang akan dilakukannya. Yang harus dipersiapkan oleh guru yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut RPP. Lalu menyiapkan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa membantu guru menyampaikan materi secara efektif dan efisien. Media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, media visual. Media visual itu media penglihatan. Contohnya itu gambar atau foto. Yang kedua, media audio. Media ini lebih ke pendengaran. Contohnya, penggunaan laboratorium bahasa, radio, dan alat perekam pita magnetik. Dan yang ketiga, media audio visual. Ini media penglihatan dan pendengaran. Contohnya, TV, kaset, film bersuara. Dan mempersiapkan metode apa yang mau dipakai saat pembelajaran. Metodenya ini beragam, tetapi kebanyakan guru menggunakan metode ceramah dan memberikan latihan. Tetapi bukan itu saja.
ada metode demonstrasi dan diskusi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Dalam mempersiapkan itu semua, guru harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Tahapan persiapan ini dilakukan guru jauh sebelum dilakukannya proses pembelajaran. Yang kedua, proses penyampaian atau pelaksanaan. Penyampaian di sini berarti proses di mana guru dengan siswa bertemu dan melakukan transfer ilmu baik dari guru ke siswa maupun sebaliknya. Dalam tahap penyampaian ini yang sering disebut dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran ini mempertemukan siswa dengan materi belajar yang akan disampaikan guru. Dalam menyampaikan materi, harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswanya, agar materi yang disampaikan oleh guru dicerna dengan baik. Tahapan penyampaian ini bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Keseluruhan rencana yang telah disusun oleh guru direalisasikan pada tahap penyampaian ini, mulai dari materi yang akan disampaikan, metode dan teknik pembelajaran yang dipakai, media pembelajaran digunakan, serta alat-alat evaluasi yang digunakan guru. Semua disampaikan pada tahap ini. Yang ketiga, tahap evaluasi hasil belajar. Tahap pembelajaran yang terakhir yaitu guru bertugas untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu melakukan penilaian hasil belajar. Pada tahap perencanaan, guru telah menyusun alat evaluasi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan siswa. Evaluasi ini bisa berupa soal, tes, dan lain sebagainya. Hasil dari evaluasi itu akan menjadi hasil belajar setiap siswa. Hasil belajar tersebut disampaikan dalam bentuk angka, tetapi pada kurikulum 2013 ini, hasil belajar disampaikan dengan deskriptif atau kata-kata. Proses pembelajaran di sekolah dasar berbeda di tahun 2020 dan hingga saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena adanya wabah virus COVID-19 yang melanda negara Indonesia dan negara lainnya. Karena wabah tersebut, dunia pendidikan juga terdampak. Bukan hanya tingkat SD, SMP, SMA, tetapi perguruan tinggi pun semuanya memperoleh dampak dari wabah ini. Sekolah diliburkan, siswa-siswi belajar di rumah melalui daring. Yang tadinya siswa berangkat dan belajar di sekolah, sekarang siswa-siswi belajar di rumah dengan didampingi oleh orang tua. Tadinya bertatap muka dengan guru dan teman secara langsung, sekarang secara daring. Dengan memanfaatkan alat elektronik seperti laptop, komputer, dan HP. Dengan adanya metode jarak jauh seperti ini, membuat para murid perlu waktu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Orang tua juga sebagai pendamping anak saat belajar tentunya harus membagi waktu lagi untuk mendampingi anak belajar. Hal tersebut akan berpengaruh pada aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari. Orang tua pun harus menggunakan teknologi, mau tidak mau, karena harus belajar dan siap mengajar dengan sistem ini. Guru pun sama halnya dengan siswa. Yang tadinya guru mengajar berangkat ke sekolah, sekarang guru mengajar dengan menggunakan komputer atau laptop. Guru pun ada kalanya merasa bosan dan jenuh karena tidak berinteraksi dengan siswanya. Dalam hal ini, kompetisi guru
dalam menggunakan teknologi akan mempengaruhi kualitas program belajar mengajar. Oleh karena itu, terlebih dahulu guru harus belajar dan paham menggunakan teknologi. Dalam situasi wabah seperti ini, guru harus kreatif dan inovatif dalam menghadapi kegiatan belajar mengajar agar siswa merasa senang dan menerima pembelajaran dengan baik.
Baik, selanjutnya konsep pembaharuan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Pembaharuan merupakan suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan juga barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat. Menurut para ahli, yaitu Peter M. Drucker, yang dikutip oleh Tiller, mengemukakan 5 prinsip pembaharuannya. Apa saja sih? Yang pertama, pembaharuan memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu pembaharuan hanya dapat terjadi jika kita memiliki kemampuan analisis. Yang kedua, pembaharuan sifatnya konseptual dan perseptual. Apa sih itu? Yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan suatu yang baru dan dimengerti oleh masyarakat. Lalu ada yang ketiga, pembaharuan haruslah bersifat ringkas dan terfokus. Artinya, harus sederhana dan juga terarah. Lalu yang keempat, ada pembaharuan harus dimulai dari yang kecil. Artinya tidak semua pembaharuan dimulai dari ide-ide yang sangat besar, yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Lalu yang terakhir, yang kelima, pembaharuan diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Pembaharuan selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi sesuatu pelopor dari suatu perubahan. Lalu selanjutnya yaitu pembaharuan pembelajaran. Merupakan upaya dasar dalam memperbaiki aspek-aspek pembelajaran dalam praktiknya di sekolah dasar. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Hamijoyo, pembaharuan pembelajaran adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Sedangkan menurut Ibrahim, pembaharuan pembelajaran adalah pembaharuan dalam bidang pembelajaran atau pembaharuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Pembaharuan pembelajaran merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil inversi atau diskoversi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran atau memecahkan masalah-masalah pembelajaran. Selanjutnya, pembaharuan pembelajaran di Indonesia dapat dilihat dari 4 aspek. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, struktur pembelajaran dan pengajaran. Yang ketiga, metode kurikulum dan pengajaran. Yang keempat, perubahan terhadap aspek-aspek pembelajaran dan prosesnya. Pembaharuan dalam bidang pembelajaran mempunyai latar belakang. Latar belakang kehadiran pembaharuan dalam bidang pembelajaran. 1. Latar belakang kehadiran pembaharuan diawali dengan adanya perkembangan masyarakat atau perubahan sosial. Perubahan sosial ini menimbulkan dampak, yaitu adanya perubahan paradigma pembelajaran. Kedua, perubahan sosial menimbulkan adanya perkembangan pembaharuan pembelajaran ditandai dengan adanya 4 revolusi. Perkembangan pembelajaran menurut Eric Hasby mengalami 4 revolusi. Revolusi pertama, masyarakat memberikan wewenang pembelajaran terhadap orang tertentu, sehingga timbul profesi guru. Revolusi kedua, dipakai bahasa tulisan di samping bahasa lisan dalam menyajikan pembelajaran di sekolah. Revolusi ketiga, ditemukannya mesin cetak yang pada gilirannya menyebabkan banyaknya buku yang tersedia di sekolah. Revolusi keempat, teknologi modern dalam bidang komunikasi dengan produk yang berupa peralatan elektronik dan bahan software yang disajikan telah mempengaruhi sektor kehidupan termasuk pembelajaran. Pada revolusi ini, telah dimanfaatkan teknologi modern software dan hardware dalam bidang pembelajaran.
Abad 21 merupakan abad kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena teknologi merupakan suatu keharusan dalam menghadapi era globalisasi. Kemajuan teknologi salah satunya adalah teknologi komunikasi yang menunjang proses belajar tanpa batas, seperti pembelajaran mandiri melalui internet. Pembelajaran mandiri merupakan inti dan proses pembelajaran di masa depan yang cepat, intensif, dan serba terkini, up to date. Belajar mandiri ini pada abad ke-21 ini disebut cyber learning. Cyber learning adalah suatu metode belajar mandiri melalui jaringan komunikasi baik komputer maupun internet yang berkembang di abad ke-21. Perubahan sosial berdampak pada sistem pembelajaran, yaitu adanya perubahan paradigma dalam pembelajaran. Kesatu, paradigma pengajaran yang disebut teaching. Kedua, paradigma pembelajaran yang disebut instruction. Yang ketiga, paradigma proses belajar yang disebut learning. Baik teman-teman, berikut ini adalah tabel perbedaan paradigma lama dan paradigma baru. Dilihat dari dimensinya. Yang pertama ada ruang lingkup pembelajaran. Paradigma lamanya disajikan secara terpisah bagian perbaikan enggan penekanan pada pencapaian keterampilan dasar. Paradigma baru disajikan secara utuh dengan penjelasan tentang keterkaitan antar bagian dengan penekanan pada konsep-konsep utama. Lalu ada kurikulum. Paradigma lama harus diikuti sampai habis. Lalu paradigma baru, pertanyaan dan konstruksi jawaban siswa adalah penting. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Paradigma lama berdasarkan buku teks yang sudah ditentukan. Paradigma baru berdasarkan beragam sumber informasi primer dan materi-materi yang dapat dimanipulasi langsung oleh siswa. Lalu ada kedudukan siswa. Paradigma lama dilihat sebagai sumber kosong tempat ditumpahkannya semua pengetahuan dari guru. Lalu paradigma barunya, siswa dilihat sebagai pemikir yang mampu menghasilkan teori-teori tentang dunia dan kehidupan. Lalu ada sistem guru. Paradigma lamanya, guru mengajar dan menyebarkan informasi keilmuan kepada siswa. Lalu paradigma barunya, guru bersikap interaktif dalam pembelajaran, menjadi fasilitator dan mediator bagi siswa. Lalu ada penyelesaian masalah pembelajaran. Paradigma lamanya selalu mencari jawaban yang benar untuk memvalidasi proses belajar siswa. Lalu ada paradigma barunya, guru mencoba mengerti persepsi siswa agar dapat melihat pola pikir siswa dan apa yang diperoleh siswa untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu dilihat dari penilaian proses pembelajaran, paradigma lamanya merupakan bagian terpisah dari pembelajaran dan dilakukan hampir selalu dalam bentuk tes atau ujian. Lalu paradigma barunya merupakan bagian internal dalam pembelajaran, dilakukan melalui observasi guru terhadap hasil kerja melalui pameran kerja siswa dan portofolio. Dan yang terakhir ada aktivitas belajar siswa. Paradigma lamanya, siswa lebih banyak belajar sendiri, dan paradigma yang terbarunya, lebih banyak belajar dalam kelompok. Maka dari itu, pembaharuan adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Pembaharuan harus disebarluaskan, salah satu bekal yang berguna bagi usaha memasyarakatkan. Pembaharuan adalah memahami karakteristik pembaharuan dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyebaran pembaharuan ke dalam satu sistem sosial. Lalu, karakteristik pembaharuan menurut Roger yang dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan pembaharuan. 1. Keuntungan relatif. 2. Kompatibel. 3. Kompleksitas. 4. Triabilitas. 5. Observabilitas. Menurut Zalman, seperti yang dikutip Ibrahim, mengemukakan bahwa cepat dan lambatnya suatu pembaharuan diterima oleh masyarakat
akan dipengaruhi oleh atribut pembaharuan itu sendiri. Pembaharuan merupakan kombinasi dari berbagai atribut. Atribut pembaharuan tersebut yang pertama, 1. Pembiayaan, 2. Balik modal, 3. Efisiensi, 4. Resiko dan ketidakpastian, 5. Mudah dikomunikasikan, 6. Kompatibilitas, 7. Kompleksitas, 8. Status ilmiah, 9. Kadar keaslian, 10. Dapat dilihat kemanfaatannya, 11. Dapat dilihat batas sebelumnya, 12. Keterlibatan, 13. Hubungan interpersonal, 14. Kepentingan umum atau pribadi, dan yang ke-15. Penyuluh pembaharuan. Jadi, pembelajaran adalah suatu sistem, maka pembaharuan pembelajaran mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pembelajaran. Sasaran program pembaharuan menurut B. Miles adalah pembinaan personalia. Banyaknya personal dan wilayah kerja, fasilitas fisik, penggunaan waktu, perumusan tujuan, prosedur, peran yang diperlukan, wawasan dan perasaan, bentuk hubungan antar bagian, hubungan dengan sistem yang lain, dan strategi. Sasaran program pembaharuan menurut Udin S. Winodputro adalah pembaharuan dalam program pembelajaran dan kurikulum, pembaharuan dalam bahan belajar, pembaharuan dalam proses pembelajaran, pembaharuan dalam komponen ujian, pembaharuan dalam sistem pengelolaan, dan pembaharuan dalam pengembangan program lanjut. Contoh sasaran program pembaharuan yang lain misalnya model pembelajaran yang dinamakan quantum teaching, pembelajaran dengan menggunakan internet seperti WebCity, SafeKids.com, Let'sFindOut.com, dan yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi pembaharuan dalam bidang pembelajaran menurut Ibrahim: 1. Estimasi tidak tepat terhadap pembaharuan, 2. Konflik dan motivasi, 3. Pembaharuan tidak berkembang, 4. Masalah keuangan, 5. Penolakan pembaharuan dari kelompok tertentu, 6. Kurang adanya hubungan sosial. Lalu ada faktor-faktor lain yang menghambat pembaharuan dalam bidang pembelajaran. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar, 2. Faktor internal dan eksternal, 3. Sistem pembelajaran. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pembaharuan menurut Fulan. 2. Karakteristik lokal, 3. Faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi pembaharuan menurut Roger adalah kecepatan adopsi. Sedangkan kecepatan adopsi dipengaruhi oleh atribut karakteristik pembaharuan, tipe keputusan pembaharuan, sifat saluran komunikasi yang digunakan, ciri-ciri sistem sosial, dan agen pembaharuan. Terima kasih sudah menonton. Maaf jika ada kesalahan penyebutan kata atau penulisan kata. Selebihnya minta maaf. Terima kasih.